Singkat cerita, ada orang lagi nyamperin gua gitu kan. Cukup. Kalian pergi dari sini. Cukup sampai sini aja. Kalian jangan masuk-masuk lagi atau jangan sampai melewati batas. Jika kalian melewati batas, tanggung sendiri resikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal ngelanjutin cerita yang kemarin. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini karena gua lagi buka open trip Sindoro tuh guys. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ngops dulu. Asbak gua kasihan banget nih. Set tuh hampir rapet lu kagak di ini. Dan gue mau ngasih tahu lagi nih satu hal, yaitu tentang tanjakan Sikunir. Jadi buat kalian yang punya agenda untuk ke Sikunir ya, sebenarnya nggak cuma Sikunir doang sih. Jadi ada berita mobil hampir masuk ke jurang di tanjakan Sikunir. Sebenarnya banyak gunung-gunung kayak kalian kalau perahu Piawates tuh. Kalau kalian bawa mobil terutama ke situ, kalian tuh wajib hati-hati banget cuy ya. Dan usahakan apalagi kondisi mobilnya itu harus sehat, karena jangan sampai mobil kalian nggak bisa nanjak. Dan ya destinasi wisata yang memang kayak gunung, bukit, itu tuh tanjakannya tuh naujubillah semua. Jadi jangan sekali nyoba-nyoba, apalagi ya baru-baru bisa mobilnya nggak sehat, ya yang ada nanti malah kalian celaka. Dan ada juga seorang cewek yang baru berhasil mencapai ke Kutub Selatan dan selamat banget ya. Kalau lu nanya, bang lu mau ke Kutub Selatan? Kagak dah, Afgan ya. Gue tuh lebih senang hutan cuy daripada gunung-gunung es kayak gitu. Kayak orang nanya, bang lu mau ke Epes? Kayaknya skip deh gitu. Kalau misalkan ya nggak tahu juga namanya rezeki, tapi gue lebih seneng ya kayak banyak hutan atau tumbuh-tumbuhan lah gitu. Dan gue bakal lanjut ceritanya yang kemarin. Jadi itu tuh kita udah satu malam dan ada teror juga, dan akhirnya kita melanjutkan ke perjalanan berikutnya atau di hari yang kedua gitu kan jalan. Walaupun gue agak sedikit gerendengan ya, dalam arti kan perasaan gue itu disuruh cuma 1 hari doang dah. Kenapa tiba-tiba ngaret 2 hari gitu kan? Sedangkan gua nggak berani komplain dong. Kayak ya udahlah, gua harus nyelesain dari perjalanan gua ini gitu kan. Kita lanjut lagi jalan dan si Jono juga udah cerita tentang kejadian semalam gitu. Sedangkan Bang Indra mah cuek-cuek aja gitu, nggak peduli juga, atau mungkin ya udahlah gitu kan. Cuman ngasih saran banyak doa banyak zikir aja. Kita lanjut lagi jalan. Jalan itu cuy lebih kayak jauh lebih daripada naik gunung sumpah. Trekkingnya nggak nanjak, bisa dibilang kayak ya tipis-tipis lah gitu kan, tapi kok agak nyampe gitu ke tujuan. Sampai akhirnya setelah zuhur kita istirahat lagi, dan di situ ya yang nentuin istirahat itu selalu gua kan. Kita istirahat dan kebetulan tempat rest kita ini ketemu sungayan yang cukup lebar, sekitar ya 1 meteran lah ya, karena sumber air juga udah mulai menipis. Dan anehnya gue juga nggak tahu sumber air di situ tuh di mana gitu. Dan memang ketika awal itu Bang Indra tuh bilang gak usah bawa banyak air gitu ya, yang penting cukup untuk 1 malam aja, tenang. Kalau nggak salah di sini ada mata air, atau dapat infonya tuh di sini ada mata air gitu kan. Jadi kalian jangan beranggapan ketika gua atau siapapun orang yang memang udah sering masuk keluar hutan itu nggak punya informasi apapun. Pasti kita akan browsing tentang hewannya, tentang binatangnya, tentang hal bahayanya apa, tentang airnya gimana ketika masuk di sana. Kalau makin dalam ke hutan tersebut gitu, itu browsing tuh pasti ada, atau nanya-nanya ke orang gitu kan. Dan ternyata benar, ketika res ini memang deket banget sama yang sungai. Jadi ini tempat res gua
kelihatan banget kok kalau misalkan kita ngeres itu sungainya itu kan gitu. Akhirnya kita ngeres tuh ada sungai, kata Bang Indra. Ya udah kita ambil wudhu di situ gitu kan. Kita ke sungai yang tersebut, kita ambil wudhu, terus kita sholat zuhur dulu gitu kan. Ketika selesai sholat zuhur, Bang Indra ini bilang, kayaknya kita bakal bermalam di sini deh. Lah, yakin nih Bang gitu. Emang udah dekat atau memang udah di sini tempatnya gitu kan? Gue tanya bilang begitu. Ya nggak tahu juga sih. Lagi-lagi jawabnya kagak tahu lah. Kagak jelas banget gitu kan. Ya udahlah, serah dah. Gue bilang gue udah pasrah aja karena gue nggak bisa. Bang besok pulang ya, gue harus kerja gitu. Mungkin ya kalau beberapa orang mungkin berani aja. Kalau gue nggak berani cuy. Kecuali kalau udah banyak, kalau udah kenal akrab gitu, gue berani aja gitu. Kalau masih baru kenal mah ya ogah-ogahan aja gitu. Nggak enak lah intinya. Ya udah tuh akhirnya gue di situ masak kopi, terus masak mie juga gitu kan, prepare bikin tenda dan sebagainya. Jadi kondisinya adalah di belakang gua ada satu pohon, ya satu pelukan gua lah segini, lumayan cukup besar. Di depan itu gua ngeliat pemandangan sungai, dan ya udah nggak ada yang aneh-aneh. Dari situ pun tempatnya lumayan cukup landai gitu kan. Gua ngedirin tenda, kita mulailah masak-masak, ngobrol panjang di situ. Dan ketika ngobrol ini, Bang Indra, gua ngeliat banget nih Bang Indra itu jalan ke sungai. Gua kira dia mau ngambil air atau mau ngapain gitu, kali aja nyari ikan julung-julung atau kepiting apa kayak gitu kan, serah dia lah. Dia tuh ke sungai, dan gak lama di sungai tersebut ternyata ada satu orang. Gua nggak paham atau nggak ngerti siapa orang tersebut gitu kan, dan seolah kayak berbincang atau ngobrol. Gua mau samperin gitu kan, John, Bang Indra itu ngobrol sama siapa? Lah mana gua tahu Bang, kenalannya kali gitu kan. Dan gue mikir kayak, kenalan dari mana sih, di hutan begini ada kenalan, dan lagian juga siapa yang bakal tinggal di tengah hutan-hutan kayak gini gitu. Karena itu jaraknya jauh banget kalau untuk ke desa yang gua ini tuh kan. Akhirnya yaudah ya, gue samperin, gue mau ikut nimbrung, ini lu jagain liwat jangan sampai gosong, gue bilang gitu kan. Siap Bang. Gue jalan kan, dan ketika gue mau jalan dan mau nyamperin Bang Indra ini, orang itu langsung kayak pergi, tapi dia itu natap ke gua gitu, kayak entahlah ya, tatapan sinis atau gimana tuh, kayak natap aja gitu. Dan ya elah, dalam hati gue baru gue mau samperin, tiba-tiba udah. Dan Bang Indra pun balik lagi ketika gue tanya, Bang itu siapa ya? Udah gak usah dirawin, udah biarin aja. Lu mau kemana? Gue mau ke air Bang. Akhirnya gue alasan dong gitu kan, kayak gak enak kalau gue mau nyamperin, mau ngedengerin obrolan gitu kan, gak enak. Ya udah kalau mau ke air sono, dia bilang. Akhirnya Bang Indra cabut, gue ke air nih. Kan gue nggak jelas ya, gue ambil jalan mikir apaan sih gitu kan, ngobrolin apa, gue kepo, dan itu siapa orangnya itu gitu kan. Akhirnya gue ke air, pas udah sampai air gue kayak orang ngelamun dong, apa ya kan, karena gue nggak ada tujuan ngapa-ngapain coy ke air gitu. Singkat cerita, ada orang lagi nyamperin gue gitu kan. Kalian pergi dari sini. Cukup sampai sini aja. Kalian jangan masuk-masuk lagi atau jangan sampai melewati batas. Jika kalian melewati batas, tanggung sendiri resikonya. Gue langsung nengok dong. Lah, siapa itu orang gitu ya? Tapi kok perwujudannya beda gitu, atau orang tersebutnya tuh beda sama kayak gini. Ada orang dan ngomongnya kok kayak aneh gitu kan, kayak ngelarang kita untuk nggak boleh. Dan akhirnya gue cuman manggut dong, gimana sih, kayak orang gak jelas gitu. Iya Pak, siap gitu. Akhirnya gue langsung cabut tuh. Gue jelasin lah ke Bang Indra ini, Bang tadi ada yang ngomong gini gue bilang. Dan Bang Indra ini sama si Jono ini gak ngeliat cuy pada saat itu, gak ngeliat. Mana sih Bang, kok gak ngeliat? Ya makanya lu nungguin liwet tapi sambil lihat kiri kanan, apa masih siang juga gak bakalan ada demit, gue bilang gitu kan. Lu fokus nungguin, lu tungguin aja tuh liwet, lu liatin, kagak bakal ada yang nyomot itu liwet, gue bilang. Iya tadi katanya suruh tungguin. Udah akhirnya gue bilang tuh ke Bang Indra, dan Bang Indra udah nggak apa-apa, hirauin aja. Ya udahlah. Dan di situ gue udah punya feeling jelek nih kan, gue bilang ada apa nih gitu kan. Singkat cerita, liwet udah jadi, kita masak dan kita nyantai-nyantai. Bang Indra pun nyantai-nyantai cuy. Gue bilang, ini orang ngapa ya? Gue jelasin lagi, Bang, ngapain sih? Tujuan kita kemana, mau ngapain, udah nggak apa-apa gitu kan. Udah lu santai aja, pokoknya besok kita pulang kok, dia bilang. Bener ya, gue bilang, gue harus kerja nih, gue nggak enak, gue mau ngomong juga nggak enak, udah terlanjur. Ya gue tahu kok, kita harusnya cuma sehari, tapi ya mau gimana.
Ya udah bang, gue menurut Baya malu, gue bilang lagian juga nggak enak juga kan udah disuruh sama si Abah gitu. Ya udah iya, dia bilang. Kita ngobrol, setelah lewat asar ada satu orang yang dimana orang ini gue nggak kenal, itu beda lagi cuy. Dia datang ke situ dan ngobrol sama Bang Indra kayak ya kita nggak boleh tahu lah intinya gitu, kayak ditarik. Ini orang ngapain, gue tanya John. Ini kayaknya di sini banyak orang deh, pemburu apa gimana ya, gue nggak paham juga gitu kan. Iya bang, kok ada orang ya, pemburu kali atau kenalannya Bang Indra. Ya lu mah lagi-lagi kenalannya Bang Indra, lagi-lagi kenalannya Bang Indra. Gue aja kagak kenal gitu kan. Dan lagi lu lihat dah, ini sekeliling hutan. Kalau memang itu kenalannya, kenapa kita nggak ngecamp bareng atau barengan kayak sama mereka lah, kita tiba-tiba ngecamp di sini. Dan memang ada perwujudan dari si orang ini, itu tuh pucet cuy, mukanya pucet. Tapi pucetnya karena masih siang kali ya, gue nggak terlalu khawatir gitu, kayak ya bodo amat lah gitu, nggak terlalu merinding atau ngeri gimana gitu kan. Mereka entah ngobrolin apa dan si orang itu tuh kayak pergi lagi. Gue tanya dong, Bang Indra, apaan sih? Gue kepo nih, dari tadi lu ketemu orang ngobrol terus. Bang Indra tuh kayak cuma senyum, nggak apa-apa. Gue tuh kayak bingung, ini orang apa lagi bilang tiba-tiba nggak apa-apa aja gitu kan. Suka-suka lu udah Bang Indra. Singkat cerita, asar pun lewat dan kita sudah mulai memasuki maghrib. Maghrib pun udah lewat, kita mulai memasuki isya. Ketika isya ini barulah Bang Indra ini minjem headlamp ke gua. Gue pinjem headlamp bang, dia bilang. Iya, mau kemana bang gitu? Gue mau ke sungai, dia bilang. Mau wudhu, mau sholat, dia bilang kan, mau sholat malam. Biayalah, kan baru selesai sholat isya gitu kan. Ya udah, pokoknya gue mau ngambil wudhu gue batal intinya pada kayak gitu kan. Ya udah nih bang, gue kasih kan. Gue kira itu manusia bakalan nyamperin atau bisa dibilang sebentaran lah gitu kan. Gue tungguin setengah jam gak ada, 1 jam gak ada. Akhirnya gue mesti jono, Con, Bang Indra kemana? Lah, bukannya tadi kannya ke air ya? Tapi kok sejam ngapain? Kok gak balik-balik gitu kan? BAB kali mules-mules, gara-gara masakannya terlalu pedes. Kan dia yang masak, gue bilang. Sambelnya pun itu melalui resep dia. Lah gue mengikut aja, mana mungkin sih. Ya namanya perut manusia atau sakit kan gak ada yang tahu juga bang. Iya sih, tapi kok gue khawatir ya, gue bilang. Cek yuk ke sono. Gak usah bang, kasihan. Ntar kalau lagi BAB lu samperin, ntar dia malu sendiri. Emang lu kalau lagi BAB gak malu apa diliatin? Kagak gue mah, apalagi yang ngeliatinnya lu gitu kan, gue ledekin. Ya elah, ya udahlah biarin aja, tungguin lagi aja 15 atau 10 menitan gitu. Kalau memang gak ada ya udah kita samperin ke sana gitu. Singkatnya 15 menit itu berlalu, gak ada nih cuy gitu kan. Ya udah yuk kita samperin yuk John. Ya udah ayo bang, lu masih ada headlamp kan center? Masih ada kok, gue udah prepare gitu kan. Gue cuman bawa dua doang, karena kan yang naik tuh atau yang jalan itu kan rencana cuman berdua doang. Sedangkan lu gak masuk daftar gue, jadi gue gak bawain lu. Dan ada lampu tenda, gak mungkin dibawa. Udah ayo bang, pelan-pelan ya, dia bilang jalannya. Iya ayo, gue jalan dong. Curuk. Yang anehnya adalah kok sungainya harusnya deket banget lah. Dan gue juga nggak ngeh bahwa nggak ada suara air gitu kan. Gue jalan, itu udah ada 5 menit. Harusnya nggak nyampe 5 menit cuy. Orang kelihatan banget kok sungainya gitu kan. John, kayaknya ada yang aneh dah John. Gue bilang gitu kan. Iya bang, kayaknya ada yang aneh. Apaan ya tapi? Sungainya nggak ada Jono. Kan jalan juga kalau dari depan tenda kita itu kelihatan. Dan kita juga baru ngeh, ternyata aliran sungai itu nggak kedengeran atau suara air itu nggak kedengeran. Lah iya bang, gue juga baru ngeh. Ya Allah John lu baru ngeh sekarang pas udah gue kasih tahu. Terus gimana bang? Coba kita senterin kali ya. Gue senterin dong. Dan itu gue kaget setengah mati bahwa di situ itu gue nggak tahu makam, nggak tahu apa. Jadi kalian tahu lah ya, kayak di Gunung Lawu atau di beberapa petilasan ada penanda di mana kalau misalkan batu, entah itu pohon, itu selalu diikat dengan kain putih. Dan gue ngeliat, kok ada kain putih ya? Sekelebatan mau baru ngeliat, kaget cuy, refleks ya. Gue mau ngomong teriak pocong gitu, tapi kan itu bukan gitu kayak. Astagfirullahaladzim, bahkan si Jun, bang pocong bang. Gue bilang bukan, itu bukan pocong. Dan terus gue perhatiin lagi gitu kan, ternyata itu bukan. John,
kita nyasar kemana ini gitu kan. Lah mana gua tahu bang, coba teriak, panggil nama Bang Indra. Bang Indra, gua teriak tuh sama si Jono berdua. Bang Indra gitu kan. Itu nggak ada sautan. Terus gimana nih? Di sisi lain penasaran, di sisi lain takut, di sisi lain Bang Indra kemana gitu kan. Di sisi lainnya gue mau balik nih. Dan pas gue tengok ke belakang, tenda gue kayak ngerasa jauh banget gitu kan. Dan masih kelihatan, dan gue merasa masih aman nih gitu kan. Ya udah yuk kita samperin. Jono itu kayak udah mulai ketakutan, yakin bang, balik ke tenda aja kali aja Bang Indra udah kesana gitu kan. Udahlah yuk kita cek aja. Walaupun gue juga takut sih, akhirnya gue cek tuh. Sampailah di kayak batu-batu atau kayak yang dibungkus sekian putih itu, gue sampai. Ini kayak petilasan gitu kan. Dan di situ pun ada beberapa sajen, yang dimana sajennya itu kayak kelihatan baru. John, makanan nih, gue bilang gitu kan. Bang, itu sajen kali, masa ya dimakan? Gue sih udah masa bodoh. Masalahnya di situ kelihatan banget coy. Kalau sajen baru itu pokoknya kelihatan jelas lah, mulai dari buahnya, makanan yang lain-lainnya, apalagi di situ ada ayam bakar, atau bukan ayam bakar sih, mbak kakak cuy. Kalau orang Sunda tuh bilangnya mbak kakak gitu. Dan itu satu ayam full, dan ayamnya itu waduh, bikin gue lapar ini aja lagi ngomong-ngomong makanan ya. Ayamnya itu pahanya gede, dagingnya gede, dan pas gue coba colek kan gitu, masih anget. Pertanyaannya pada saat itu gue nggak mikir kan, kalau masih hangat otomatis orang bawa ini tuh kayak dadakan dan dekat gitu kan. Desa mana yang dekat sama sini? Tapi gue nggak mikir panjang ke situ. Dan akhirnya enak kali ya. Gue tuh coba makanan kayak jajanan pasar. Gue coba comot nih. Gue nengok kiri kanan. Bang lu mau ngapain, kata Jono. Makan Jon. Enak kayaknya nih. Segar banget. Gue makan satu. Dan rasanya normal cuy. Nggak aneh-aneh, nggak hambar, nggak apa. Makan kok. Enak. Gue makan lagi satu. Jono mulai tergiur kali kayak. Kok enak gitu bang, nyicipin boleh kali ya gue. Ya cicipin aja, makan aja tuh, gue juga makan gitu kan. Gue makan lagi, asik-asik makan cuy. Itu yang tadinya normal, gak ada penampakan. Gue berdua sama si Jono itu merinding seketika tanpa ada angin. Pokoknya normal lah, gak ada suara kunti, gak ada suara pocong, gak ada penampakan. Gue merinding nih. Jon, kok makin lama merinding ya? Gue bilang gitu kan. Ya nih bang, kok merinding ya? Balik yuk ke tenda. Ya udah yuk balik. Tapi mau tekin ayam enak kali ya, gitu kan. Ya udah bang, potekin. Lu sebelah, gue sebelah, pahanya gitu kan. Ya udah, potek sendirilah, gue bilang gitu kan. Gue mau tek ayam, cek gitu kan. Ya udah yuk balik. Gue balik kan. Set. Dan pas gue cek ketika gue balik, yang tadinya awalnya tenda gue itu masih kelihatan cuy, benar-benar masih kelihatan. Dan gue lihat, Jon, tenda kita kemana Jon? Kok nggak ada? Perasaan kita dari arah sono dah. Iya sih bang, dan sajen ini tuh nggak jauh banget gitu kan dari. Kok nggak ada ya? Terus gimana nih Jon? Coba bang, kayaknya kita salah deh. Lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan nggak ada, sampai akhirnya gue ngeliat, Jon, di depan ada yang nungguin Jon. Gue bilang gitu kan. Apaan bang yang nungguin? Gue nggak berani nih, lu pakai aja. Jadi kondisi headlamp itu gue kebawain. Set. Dan gue kasih nih Jon, lu lihat sendiri. Jono juga ngikut selang-seling. Set. Astagfirullah, itu apaan bang, serem banget, dia bilang gitu kan. Ada sosok yang rambutnya panjang sampai bawah gitu kan. Matanya nggak kelihatan, tapi kelihatan banget rambutnya tuh kayak nutupin. Kayak seolah begini aja cuy, matanya nggak kelihatan. Bang, itu apaan rambut panjang? Disebut akar juga bukan gitu kan. Itu kayak sosok penampakan gitu, kata si Jono tuh. Gue juga nggak tahu Jon, terus ini gimana? Dan gue cuma bisa bilang, udah kita diem aja di sini Jon. Kalau bisa sih kita nyari tenda kita gitu kan, sambil celingak-celinguk. Kali aja kelihatan tenda kita di mana. Ya udah bang, lu kan yang paling senior nih, paling berani. Gue kan paling bontot. Gue mau ngikut lu aja, dia bilang. Kagak bisa gitu Mali, gue bilang. Kalau masalah paling bontot ya memang. Tapi kalau masalah agama, lu kan paling paham nih, ngaji, bisa ngusir demit, bisa ayat kursi, kitab juga lu hafal. Tapi bang, gue nggak bisa nih bang, kayak dia bilang. Gue minder kan, gue bilang. Si Jono tuh bilang kayak gitu. Ya terus gimana nih? Ya udah bang, biarin aja, antepin aja. Ya terus gimana nyari tenda kita?
kita agak melipir aja kali ya, agak ngejauh dari petilasan ini. Kayaknya itu sosok nggak seneng kali kita makan sajennya. Lagian sih bang, lu makan tuh sajen. Yaelah Demit mana doyan sih sajen. Yang gue dengarkan Demit itu demennya makan orang, gue bilang gue gituin. Oh yang bener bang, masa iya makan orang sih, ntar kita dimakan dong, dia bilang gitu. Kagak, daging gue pahit, daging lu kali yang manisan, gue bilang gitu. Enggak bang, daging gue juga nggak enak, ada kecut-kecutnya gitu. Jadi melipir, gue agak melipir tuh berdua sama si Jono. Tapi kondisi center ke bawah cuy, nggak nengok kiri kanan, pokoknya set melipir. Kita tuh kayak ketemu sama batu, bukan batu yang gede banget ya, jadi batunya tuh mungkin tingginya tuh segua tapi gede gitu kan. Udah yuk kita ngumpet di belakang batu. Ngumpet lah gue di belakang batu gitu kan. Gue ngumpet di belakang batu tuh. Jon, ini gimana? Kita di sana ada penampakan, dijagain juga. Tenda kita nggak ada. Masa ya kita nyasar ke dunia gaib sih? Gue bilang gitu kan. Udah sama sungainya nggak ada juga. Halus sih bang, dia bilang gitu kan. Lagian kita pakai laguan aja, pakai nyamperin. Udah gue bilang harus ke tenda, harus ke tenda. Ya lah Jon, kan kalau nggak gitu kita nggak tahu. Kan lu tahu sendiri, penasaran, lu juga ngapa ngikut coba. Ya gue kalau kagak ngikutin lu bang di tenda sendiri pelangap-pelengok, takut juga. Lu ke sono gue ke sini, malah nanti kita mencar, malah nanti ribet kan. Nah makanya dari itu, ya udah kita nikmatin aja, udahlah di sini aman kali. Dan pas lagi ketakutan kayak gitu kan, Jon ini bilang, bang coba cek bang, itu sosok masih ada atau enggak gitu kan. Wah gue bilang, gue kagak berani Jon, gue ngeri, gue minder itu sama rambut. Ya udah berdua aja yuk kita ceknya. Akhirnya mau nggak mau kan, karena ya kita harus ngecek. Jadi kita harus sebisa mungkin tuh, iya kalau udah aman kita buru-buru nyari lokasi dan nyari Bang Indra juga gitu. Ya udahlah kita berdua, gue cek tuh melipir ke abad, gue nengok si sosok itu memang udah nggak ada cuy, nggak ada Jon kayaknya. Ya udah, jadi kan kalau misalkan ngintip kan otomatis kayak nengok dikit gitu kan. Wah udah aman nih, ya udah nggak ada, jalan yuk bentaran. Masih dalam kondisi dekat batu itu, set aman kali ya, tapi kok tenda kita nggak ada gitu kan. Nah dari sini kelihatan lah, atau gue ngerasa kayak geli cuy. Jadi gimana sih kalau ada rambut akar gitu kayak nempel sini, apaan sih gitu kan. Gue tuh kayak ngepisin, apaan sih. Dan si Jono kayak, ih apaan sih lu bang, noel gitu kan. Kagak, gue kagak noel gitu kan. Enggak. Dan gue pun kayak berprasangka buruk ke si Jono. Enggak, gue juga si Jono juga nggak noel gitu kan. Terus apaan ya? Jono ini refleks lihat ke belakang. Dan dia langsung lari sekencang-kencangnya ke tempat yang batu-batu putih itu cuy, yang kayak diikat sama kain putih itu gitu. Dan dia langsung lari, bang lari bang, di belakang lu bang, dia ada di atas batu bang. Gue langsung kayak ngerti dan paham dong, dan gue nggak mau nengok, gue langsung lari aja ngejar si Jono. Brengsek banget tuh si Jono, tiba-tiba ninggalin. Udah gitu kondisi headlamp kan ada di gua. Nah dia lari tanpa pakai headlamp, tiba-tiba dia kesandung dan itu suaranya kedengeran banget. Kenapa? Bang tolongin gua bang, gua kesandung gitu kan. Akhirnya gua kejar dan gua bangun. Lu sih pakai ninggalin, udah tahu center di gua gitu kan. Ayo cabut, nggak bener nih. Dan ketika gue mau lari, itu sosok lagi-lagi ada di depan atau di kondisi pertama. Gue langsung diem matung berdua sama si Jon. Jon, ini orang bisa teleportasi apa gimana ya nih Demit? Kok tiba-tiba ada di depan lagi? Dan ngapain sih gangguin kita gitu kan? Bang, ini gara-gara lu sih makan sajen gitu kan. Dalam hati gue, kagak mungkin si Jon, mana bisa itu Demit makan sajen gitu kan. Gue tuh bilang lah, sampai akhirnya udah kek jangan gangguin kita berdua. Gue di sini tuh kagak macem-macem, kagak aneh-aneh, kagak ngapa-ngapain juga. Gue di sini cuma nyari satu orang doang, atau nyari ya temen gue gitu kan. Dan sosok itu kayak seolah ngomong, teman kalian sudah meninggal atau sudah mati. Gue tuh kayak kaget dan nggak nengok sih, kayak hah Jon mati siapa? Dan sosok itu, ini kan teman kalian. Dan pas gue lihat itu kayak ngeberaniin sendiri cuy. Si sosok tersebut menenteng sebuah kepala yang gak lain itu adalah kepala Bang Indra. Gua berdua itu kayak gue langsung, Jon, Bang Indra Jon,
John, Bang Indra gitu kan. Jono kayak, kenapa Bang Indra? Lihat ke depan gitu kan. Dan pas dicek cuy, Jono pun langsung lemes dong lihat kepala gitu kan. Dari situ, Bang Indra gitu kan, langsung teriak. Dan gue pun kayak, anjir kok bisa-bisanya gitu. Tapi di sisi lain gue juga takut, Bang ini gimana, Bang Indra udah nggak bernyawa lagi gitu kan. Dari situ akhirnya gue langsung lari. John, kita selamatin diri John, udah mikirin masalah Bang Indra itu nanti belakangan, yang penting kita cabut nih dari sosok gitu kan. Kita akhirnya lari dan gue narik si Jono gitu kan. Gue lari sekenceng-kencengnya. Gue nggak tahu itu lari kemana, dan sampailah gue di sebuah tempat yang memang di situ kayak ya mungkin udah jauh banget lah dari tempat tersebut kan. Gue nengok kiri kanan, wah udah aman nih kayaknya nih, udah aman gitu kan. Sampai akhirnya, John kita istirahat dulu di sini ya. Iya Bang. Aduh, Jono tuh kayak udah mulai pucet, udah mulai bergelimang air mata. Termasuk gue juga kalau masalah panik terus takut mah udah ada cuy, cuman gue masih kayak nguatin diri atau ngeberaniin lah gitu kan. Udah John, tenang gitu, nggak bakalan kenapa-napa kok, insya Allah kita nggak bakal kenapa-napa gitu. Singkat cerita, ketika udah istirahat itu, John yuk jalan lagi. Dan John ini kan nanya, kita kemana Bang, kita kemana? Dan sampai akhirnya ketika nanya kemana ini, gue nggak tahu John, tapi ya udah yuk ikutin gue aja, lu percayakan sama gue bilang. Ya udah Bang, tapi jangan yang sesat-sesat ya. Dia bilang, gue udah lemes banget nih, gue udah pengen ke tenda, gue pengen ketemu Bang Indra. Mana Bang Indra kayak gitu, itu beneran apa bukan ya? Duh ini gimana, bilang sama Abah. Dia bilang kan, udah tenang aja, yuk yang penting kita sampai tenda. Kalau udah sampai tenda, kalau memang begitu keadaannya, nanti besok pokoknya kita pulang. Dan kalau udah pulang, udah kita bakal jelasin ke Abah itu kayak gimana kronologinya gitu kan. Walaupun kita juga nggak tahu. Ya udah ya Bang, gue jalan nih, nggak jelas arah mau kemananya, intinya jalan aja gitu kan. Jono ini bilang, Bang kayak ada yang ngikutin ya. Ah yang bener lu, gue bilang gitu, gak usah nakut-nakutin nih, kita udah aman banget dari demit yang rambut panjang, gue bilang gitu kan. Beneran Bang, gue kayak ngerasa diikutin. Yaudah cek. Ya kagak mau Bang, lagi-lagi gak mau gitu kan. Gue cek lah, gue beraniin diri karena gue udah bisa dibilang kayak udah frustasi aja gitu kan, kayak udah kesel banget. Gue cek ke belakang, nggak ada yang ngikutin, nggak ada John. Ah itu berasa lu aja karena lu udah ketakutan gitu kan. Jalan lagi. Dan nggak lama Jono ini megang tangan gua, dipegang kan. Bang apa John? Ada pocong, dia bilang gitu kan. Pocong di mana? Gue tanya gitu kan. Di sebelah kanan kita Bang, itu lagi merhatiin kita, pocongnya gede banget. Jono tuh bilang kayak gitu. Ya elah John, lu kalau ngeliat yang kayak begitu jangan kasih tahu gua apa. Udah diem baik. Udah yuk jalan lagi aja, gak usah lu perhatiin. Bang pocongnya makin lama makin deket Bang. Gue bilang, ya elah John, lu jangan nakut-nakutin. Kan otomatis kalau makin dekat kita harus jalan mempercepat gitu kan. Dan karena gue nggak ngeliat dan nggak percaya, saking keponya, dan akhirnya gue mastiin dong. Gue lihat, astagfirullahaladzim, gue langsung lari lagi ngibrit sama si Jono. Jono lari aja Jono, lari lagi sekencang-kencangnya, lari terus. Dan ketika gue lari itu bukan cuman pocong doang cuy, yang tadinya awalnya normal cuy. Gua ngerasa ketika lari kali ini itu di kiri kanan seolah kayak banyak yang merhatiin. Entah apa yang merhatiin itu. Gua lari sekenceng-kencengnya, dan Jono pun udah kelihatan nafasnya itu udah kayak udah kecapean. Bahkan ritme larinya tuh udah pelan banget. Gua pun udah capek cuy. Dan ketika lari ini, gue ngerasa selalu dibayangin atau dikelilingin sama sosok yang merhatiin gitu kan. Bang, dia tuh nggak berani nyuruh kita berhenti atau minta ngeres si Jono ini, karena dia tahu juga kondisinya atau posisi kita itu udah nggak aman banget gitu kan. Tapi karena gue ngeliat kondisi fisiknya Jono ini udah lemah banget termasuk gue gitu, akhirnya kita berhenti lah. Jono, kita berhenti dulu, kita ambil napas dulu, berhentilah kita di situ. Nggak ada yang ngobrol sama sekali, kayak cuek aja gitu kan. Yang pada intinya ketika selesai atau berhenti atau ya sampai kita udah hilang nih, kita bakalan terusan lari gitu kan. Singkat cerita cuy, kita udah normal lagi atau nggak terlalu capek. John lari yuk, ayo Bang lari Bang, ini tempat kayaknya udah nggak aman banget. Kita lari lagi cuy, lari terus kenceng-kencengnya pokoknya. Dan singkatnya, gua itu kesandung. Kondisi gue kan paling depan, Jono paling belakang.
ketika gua kesandung, otomatis Jono pun, kalau gua jatuh, Jono pun ikut jatuh gitu kan, kesuk gitu jatuh. Dan ketika jatuh ini, apa bang, gue langsung bangun. Dan kesandung itu, gue kesandung sama tali frame, tali tenda, yang dimana ternyata kita berdua itu udah sampai di tenda kita masing-masing gitu. John, apaan sih bang? Ini tenda kita loh, gue bilang gitu kan. Hah? John pun gak percaya. Astagfirullahaladzim, lah iya bener tenda kita gitu kan. Lah kok bisa gitu. Ayo udah nggak apa-apa, yuk kita masuk, lari gitu kan, set. Dan ketika masuk di situ ada Bang Indra lagi duduk santai. John, gua sama si John tuh kayak, dan Bang Indra pun nanya, lu berdua dari mana sih? Gue cariin nggak ketemu gitu kan. Dan gue nggak habis pikir dan nggak percaya gitu kan, sampai akhirnya, bang lu dari mana? Gue nyariin berdua. Dan Jono pun bilang kita nyariin. Malah mencari-carian, udah gue bilang gue tuh ke air. Akhirnya dari situ gue ceritain tuh panjang lebar. Dan Bang Indra pun kayak seolah nggak percaya, lu halu kali bla bla gitu kan, kayak seolah nutupin. Dan dari situ pun gue bilang nyeritain bahwa kita tuh dikejar sama sosok rambut panjang gini gitu kan. Udahlah ya, dibilangin kan, udah nggak usah takut demit. Udah nih makan dia bilang. Di situ tuh makanan udah jadi kayak udah ya Bang Indra tuh masak gitu kan. Jadi kita bingung, takut, tapi lapar juga. Dan kita nggak sama sama daging ayam yang kita bawa pada saat itu gitu kan. John, cek deh, kalau nggak salah kan daging ayam itu kita kantongin. Gue buka, gue ambil, gue rogoh kantong gitu. Dan pas gue cek itu jadi batang kayu, cuy. John, kok jadi batang? Gue bilang gitu kan. Nah terus kita makan apaan tadi, kue gitu, tiba-tiba bisa berubah. Wah itu udah gak habis pikir. Dan gue pun gak tahu apa yang gue makan pada saat itu. Dan gue ceritain lagi ke Bang Indra. Udah gak apa-apa, dia bilang. Udah nih makan yang benar, dia bilang. Gue makan. Dan gue ceritain tentang kepala Bang Indra dan sebagainya. Udah gak apa-apa, udah besok pagi kita buru-buru pulang. Dan singkatnya, setelah makan gue langsung buru-buru istirahat sama Jono karena benar-benar udah capek. Dan kondisi pada saat malam itu benar-benar enak, tenang, sunyi, senyap. Nggak ada gangguan apapun. Dan sampai pagi harinya itu normal. Dan ketika pagi hari pun gua nggak sempat sholat subuh. Bahkan si Jono pun nggak sholat subuh. Entah udah dibangunin atau enggak. Tapi kata Bang Indra, lu berdua tidurnya udah kayak kebo. Gua siram pakai air, gua iniin, pokoknya lu nggak bangun-bangun. Dan kayak ya mungkin kecapean kali ya. Singkatnya tuh kayak ya udah nggak dibangunin. Dan pas udah bangun itu makanan udah jadi semua. Dan Bang Indra tuh kayak spesial banget lah di situ, makanan enak semua. Dan ada satu yang aneh, gua tuh nggak bawa daging gitu ya, makanan enak ayam dan sebagainya itu. Tapi kok tiba-tiba makanan itu enak gitu, kayak ini orang dapat dari mana gitu kan. Bang lu emang bawa ini? Gue bilang, iya kok bawa, ada di tas gua. Harusnya 2 hari kalau nggak dikeluarin itu bawa, tapi ini normal rasanya. Udahlah gua mau makan aja gitu kan. Makan dan kenyang juga. Dan singkatnya ketika selesai makan, nyebat pagi itu kita pulang. Yang awalnya kita nempuh perjalanan itu 1 hari 1 malam gitu kan sampai tempat itu. Ketika pulang itu cepet banget cuy. Cuman sekitar 4-5 jaman doang itu udah keluar desa. Dan pas udah keluar desa itu kayak ya nggak ada yang aneh-aneh sih. Pulang dan kita dijemput. Dan gua kira itu akan balik ke pesantren gitu kan. Dan ternyata cuy, gue dibawa ke satu rumah. Atau ya gue gak tahu rumah siapa gitu. Dan ketika sampai gue kaget. Ternyata di situ ada orang sakit. Tapi kondisinya melek cuy. Atau melek gimana ya, sadar lah gitu. Bukan kayak yang di awal dia tuh gak sadarkan diri kayak koma. Itu tuh melek. Yang ternyata orang tersebut mirip banget dengan orang ketiga yang papasan ketika sore hari sama Bang Indra. Gue sama Jono, John, iya ini orang yang ketemu. Gue agak paham, gak ngerti dah. Gue bilang, nanya juga kagak bakal dijawab kan John. Udahlah kita ngopi nyebat aja di luar kali John ya. Ya udahlah gue ngopi itu. Dan di situ pun ada Abah gitu. Gimana perjalanan? Seru? Seru bah, gue bilang. Udah ngopi-ngopi. Udah Pak ya, gue nanti gak usah lama-lama lah. Gue pengen ke pesantren gitu kan. Udah pesantren paling besok gue baru cabut pulang. Ya udah ya, tunggu bentar ya, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue ngopi-ngopi, ngerokok. Di situ pun makanan banyak. Dan kita kayak orang kelaparan sama si Jono tuh. Gue makan banyak sampai habis banyak lah di situ kan.
Dan singkatnya setelah makan banyak kita pulang ke pesantren gitu kan. Dan ketika di pesantren ini gue nanya dong iseng-iseng, dan ternyata benar itu nggak dijawab sama sekali sama Bang Indra, bahkan sama Abah. Dan dari situ pun gue nggak terlalu kepo, dan alhamdulillah ketika pulang gue diongkosin walaupun gue nolak sih gitu kan. Tapi Abah tuh kayak ngucapin terima kasih lah, dan lagian juga dikasih rezeki juga gitu, ada rezekinya. Ya udah gue nggak terima aja, namanya duit nggak kenal orang gitu kan ya, walaupun dari kiai dari siapa gue terima cuy, apalagi duitnya halal gitu kan. Akhirnya gue terima, dan setelah gue terima uang tersebut gue pulang, dan alhamdulillah. Dan dari situ gue mencak-mencak nih, wah Pipi, gue bilang lu kebangetan banget lu ngejailan atau nipu-nipu gue lagi, malah ini nganterin orang ke hutan nyari kayak nggak jelas gitu kan. Udah sih nggak apa-apa gitu kan, dia bilang pengalaman biji lu, gue bilang pengalaman. Dan dari situ ya udah gue balik kerja lagi normal, dan alhamdulillah dari diri gue sendiri pun nggak ada yang aneh-aneh, ketempelan atau apapun, udah normal lagi aja cuy. Dan ceritanya cukup sekian cuy. Ya segala sesuatu dari pelajaran dari sini tuh ya, yang positifnya silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Dan selagi kalian masih muda itu jangan ngedok. Kalau kalian nganggur nih, jangan pernah diem di kamar aja cuy, atau di rumah aja. Ya kalian main kek, dapetin teman baru, circlean baru. Setidaknya kalau kalian banyak kenalan itu, kalian pasti akan banyak tahu tempat, banyak pengalaman yang suatu saat nanti mungkin kalian akan berguna juga. Dan menurut gua pribadi pun, ketika gua main ke A, ke rumah B, ke rumah C, atau ke siapapun, itu positif banget sih cuy. Positifnya ya kita jadi banyak kenalan, mau main ke sono nggak susah, main ke sini nggak susah, dan banyak kenalan itu menyenangkan. Dan yang penting adalah kalian mainnya itu ke orang-orang yang memang positif lah, jangan yang negatif. Apalagi kalian bergaul dengan orang-orang yang tukang narkoba, ngeganja, janganlah intinya ya cuy. Dan ceritanya cukup sekian, gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.